Oke guys, perkenalkan nama aku Maulana Jindan Saputra. Di sini aku dari kelompok 5 kewarganegaraan. NPM ku 150. Halo semuanya, kenalin nama aku Elisa Stefanis Tumorang. Aku dari kelompok 5 kewarganegaraan NPM 154. Hai guys, nama aku Satya Rizky Suhermanto. Aku NPM 153 dari kelompok 5. Halo, kenalin nama aku Anet Subiono dari kelompok 5 dengan NPM 195. Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Ibu Spani Rumarhono dengan nomor NPM 175 dari kelompok 5 kewarganegaraan. Oke guys, jadi sekarang ini aku lagi ada tugas sebenarnya ya sama teman-teman ini. Kita bakal eksplor lebih jauh tentang Museum Pendidikan Surabaya. Jadi sekarang habis ini kita mau masuk nih. Kita cek di dalam itu ada apa aja sih. Ayo. Nah, waktu kalian pertama kali datang di Museum Pendidikan Surabaya, kalian pasti bakal disuguhkan dengan tulisan selamat datang dan juga pesan dari penulis tuh bagi para pengunjung. Habis itu, di sebelahnya lagi ada dena atau peta yang berisi tentang zona-zona yang terdapat dalam Museum Pendidikan Surabaya. Sekarang ini kita lagi ada di resepsionis. Kalau mau tahu nggak kita bakal ngapain aja di sini? Yuk, kita pindah ke tempat selanjutnya. Nah, di depan kita udah ada replika pada zaman praaksara. Apa sih zaman praaksara itu? Praaksara adalah zaman pada saat manusia itu belum mengenal tulisan dan bacaan. Nah, pada zaman ini, lewat pendidikan bisa dibilang suatu umur peradaban manusia itu sendiri. Bahkan sebelum manusia menemukan aksara sebagai medium komunikasi dan pengetahuan. Berbeda dengan transfer pengetahuan pasca aksara yang berisi font eksplisit. Di era ini, pendidikan bersifat pengetahuan pacit, yaitu melalui verbal dan tulisan, pengetahuan ditularkan melalui pengalaman langsung di alam. Jadi, setelah kita berada di zona praaksara, kita lanjut di zona kerajaan. Di sini terdapat tulisan tersebut berisinya menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad yang ditulis dengan tulisan praaksara Jawa. Dan di tulisan di sini terdapat tulisan Arab murni dan Arab pego. Sekarang kita masuk ke era kolonialisme. Yang pertama ini ada meja dan kursi yang dulu dipakai ketika era kolonialisme. Lalu selanjutnya ada lampu minyak yang dulu digunakan karena pada saat itu masih belum ada lampu seperti sekarang. Lalu yang ketiga ada mesin ketik yang digunakan pada era kolonialisme. Lalu berikutnya ada sepeda yang identik dengan guru-guru pada masa itu. Nah, sekarang kita masuk di zaman setelah kemerdekaan.
di zaman setelah kemerdekaan juga tidak menjamin bahwa pendidikan Indonesia langsung meningkat. Pendidikan Indonesia juga merintis lagi dari bawah. Nah, di sini terdapat alat-alat yang digunakan saat sekolah ataupun transportasi digunakan untuk pergi ke sekolah pada zaman itu. Di sini ada alat cetak foto yang digunakan pada saat kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Trimurti Surabaya. Kemudian ada mesin pencetak materi naskah dan administrasi sekolah. Dan yang terakhir itu ada megafon sekolah yang digunakan untuk pengeras suara guru dan siswa. Dan kemudian ini transportasi ini dinamakan motor. Pada zaman itu motor digunakan hanya untuk kalangan yang menengah ke atas. Kemudian pada masyarakat biasa atau anak sekolah biasa menggunakan sepeda ini untuk berangkat ke sekolah. Di sini adalah salah satu tokoh yang berperan dalam pendidikan Indonesia, yaitu Ibu Siti Rahmani, yang meluncurkan kalimat ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, dan ini Kakak Budi. Lalu sekarang kita pada masa kemerdekaan. Di sini ada sabak, Yaitu buku tulis pula yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis zaman sekarang. Lalu di sini ada mainan-mainan anak zaman dulu seperti ini, ada puzzle. Ini ada kotak pensil, kotak makan, dan kotak pensil. Nah, di sini ada alat tulis yang digunakan siswa pada zaman dahulu, seperti menghapus, pensil, rautan, ballpoint tinta, dan penggaris juga jangka. Di sini ada sempoa, yaitu alat hitung tempo dulu untuk melakukan operasi aritmatika. Selanjutnya ada kamera polaroid. Lalu di sini kita diperlihatkan berbagai jenis ijazah, mulai dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada majalah buku dan majalah-majalah lainnya. Tas zaman dahulu. Dan peralatan laboratorium IPA. Serta mesin ketik dan proyektor. Sekarang kita udah sampai di ruang terakhir atau di zona 9 dalam Museum Pendidikan Surabaya. Di sini dijelaskan tentang sedikit deskripsi maupun kejadian-kejadian yang pernah ada pada masa setelah kemerdekaan. Di mana tertulis di sini yaitu tentang Cokro Aminoto, salah satu tokoh besar yang juga menjadi guru bagi para pemuda-pemuda hebat yang berperan penting dan berperan aktif dalam kemerdekaan. Salah satunya orang yang berguru pada Tuan atau Bapak Cokro Aminoto adalah Tan Malaka, di mana beliau menjadi salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan. Dalam ruangan ini tersedia juga atau diperlihatkan piala-piala kecil atau piala-piala pasca kemerdekaan
yang juga menjadi salah satu ciri khas dari Museum Surabaya ini, Museum Pendidikan Surabaya. Mungkin bisa kita lihat ruangan ini cukup kecil, tapi menyimpan sedikit cerita dan juga sedikit kesedihan yang sangat berarti bagi para kaum-kaum yang ada pada masa itu. Nah, di sini aku ada narasumber nih guys, yaitu salah satu reception yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Sebelumnya boleh kenal dulu, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Setiawan. Ini kebetulan saya adalah salah satu anak magang sebenarnya di Museum Pendidikan Surabaya ini. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang adanya Museum Pendidikan Surabaya ini ya. Jadi sebenarnya Museum Pendidikan Surabaya ini tuh dulunya adalah sekolah taman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian setelah penjajahan Belanda selesai, daripada gedung ini atau gedung taman siswa ini dianggur-kan dan terbengkalai oleh pihak pemerintah kota, khususnya pemerintah kota Surabaya, merenovasi dan meresmikan gedung ini, kemudian diresmikan sama wali kota Surabaya saat itu, yaitu Tri Risma. Keren. Lokasi ini sendiri, kenapa sih kok dipilih di tengah kota? Kenapa kok bukan di lokasi lain sih, Mas? Kalau pendapat pribadi saya, Museum Pendidikan Surabaya dipilih di tengah kota itu biar semua orang yang dari Surabaya itu bisa kumpul di satu titik, yaitu ini kan daerah Surabaya Pusat ya. Jadinya semua orang yang dari Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, semuanya itu berkumpul di satu pusat, yaitu di Jalan Genteng Kali sini lebih tepatnya. Jadi dikumpulkan di Surabaya Pusat gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira alat-alat bukti yang ada di atau dipamerkan di Museum Pendidikan Surabaya ini didapat dari mana sih? Untuk alat-alatnya itu memang saya rasa pasti banyak channel-channelnya yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya. Dan untuk pastinya juga saya juga kurang tahu karena memang banyak sekali peninggalan sejarah di sini, dan yang jelas mungkin semua itu didapatkan oleh channel-channelnya yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi thank you Mas buat penjelasannya. Iya, sama-sama. Pasti bakal berimpact banget ya. Iya, apapun pasti. yang ada di dalam Museum Pendidikan Surabaya ini. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih. Sudah mau diwawancara. Iya, terima kasih Mas Idan.